oleh penemuan sosok Ade Sarah yang masih berusia 19 tahun dalam kondisi tewas di pinggir tol Bintara, Cikunir, Bekasi. Dan yang mengejutkan lagi adalah pembunuhan ini dilakukan oleh mantan kekasih Ade Sarah bersama pasangannya yang juga merupakan sahabat dari Ade Sarah. Seperti apa kisah tragis yang menimpa Ade Sarah? Saksikan kisahnya malam ini di Hitam Putih. Kalau tidak salah, 4 tahun yang lalu ada sebuah penerbit di Australia yang ingin mengeluarkan sebuah buku yang judulnya adalah 101 Way to Kill Someone, atau 101 cara untuk membunuh teman atau manusia. Alhasil buku tersebut tidak pernah diterbitkan karena pada saat masuk ke dalam proses penerbitan banyak sekali yang protes, banyak sekali hal-hal yang membuat buku tersebut tidak terbit. Tapi pengertiannya seperti ini. Mungkin buku itu hanya jokes atau hanya lelucon yang dibuat sedemikian rupa sehingga judulnya seperti itu. Tapi pertanyaan yang mendasar yang ingin saya tanyakan sebenarnya sederhana. Apa yang dibutuhkan Anda atau saya, atau apa yang dibutuhkan seorang manusia untuk bisa membunuh manusia lainnya? Kita berbicara bukan dalam keadaan perang. Kita bicara dalam keadaan kesehari-harian. Apa yang dibutuhkan manusia untuk membunuh orang lain? Terlebih lagi, apa sebenarnya yang dibutuhkan manusia untuk merencanakan sebuah pembunuhan? Karena seperti Anda lihat beritanya, bahwa seorang mahasiswi yang bernama Ade Sarah, Angelina, tewas dibunuh oleh mantan kekasihnya dan pacar dari mantan kekasihnya. Saya rasa Anda semua sudah tahu tentang hal tersebut. And that's weird, dan itu aneh sekali. Bagaimana mereka berdua bisa bersekongkol untuk membunuh mantannya. Itu yang sampai saat ini saya masih belum bisa mengerti. Bukan hanya dibunuh, tapi disiksa dulu. Ada setruman-setruman yang ratusan volt yang ditempelkan ke tubuhnya sampai pingsan, dipukul, dan dijejalkan potongan koran ke dalam lehernya supaya tidak bisa bernafas. Apa yang dibutuhkan manusia untuk berbuat seperti itu? Itu yang akan kita kupas pada malam hari. Karena kami tidak mungkin mengundang mereka, jadi kita akan mengundang sahabat-sahabat terdekatnya untuk mengetahui cerita lebih lengkapnya lagi. Ini adalah sahabat dari Ade Sarah, Elvina Tasya, Kezia Laizina, Ruth Indasari, dan Fahri. Halo kabar? Saya biar nggak bingung, siapa namanya? Ruth. Tasya. Kezi. Fahri. Oke, silakan duduk. Saya dengar bahwa si Ade Sarah ini dengan mantannya itu kalau pacaran katanya, pada saat pacaran itu saja sudah kalau berantem pukul-pukulan. Bener nggak? Kalau Sarah sama si A, itu mereka sih enggak, cuma yang pukul-pukulan itu si H sama A. Si H sama A. Oh, dua orang sejoli yang membunuh mantannya itu? Iya. Oke, jadi mereka kalau pacaran pukul-pukulan? Berantem kali ya. Siapa yang pernah lihat? Oh, jadi waktu itu saat saya pulang sekolah, saya ngelihat mantannya Asifa, mantannya A dengan... Jadi si A itu punya mantan sebelum sama si H. Nah si A ini kalau pacaran sama mantannya itu emang suka main tangan. Tapi main tangannya bukan sama si H, bukan si H sama A ataupun bukan si... Oke, berarti ada sifat dia mukul pasangannya ya? Temperamen, oke, temperamen. Tapi kan temperamen ini berbeda ya, namanya temperamen. Mungkin remaja, mungkin banyak orang yang kalau pacaran hilaf, mukul dan sebagainya mungkin banyak. Tapi kan kalau sampai harus membunuh mantan ini kan aneh sekali kan sebenarnya kan. Nah dari kalian berempat tidak pernah melihat misalnya dari si H-nya sendiri, ada nggak keanehan-keanehan dari dia pada saat di kampus atau di sekolah? If you are talking about, kalau kita bicara tentang mental, ini kan berarti ada orang banyak yang bilang, wah ini psycho dan sebagainya. Pasti ada kejanggalan kan sebenarnya. Pernah kelihatan nggak itu?
Enggak sih, karena dia waktu SMA juga si H ini emang anak baik-baik sih. Yang aku kenal juga orangnya juga walaupun nggak terlalu kenal sama orang yang jauh, mungkin dia juga baik-baik aja. Apalagi si A juga sama-sama baik orangnya di sekolah. Baik. Kalian juga lihatnya gitu? Iya, dua-duanya yang si A-nya juga di sekolah tuh temenannya sama anak-anak pinter. Anaknya kalem lah, kalau bisa dibilang nggak begitu gimana, nggak kelihatan banget. Jadi nggak ada sama sekali pikiran bahwa ini akan dilakukan oleh si H itu? Enggak. Kalau si Tapi H itu sih orangnya tuh periang banget di kelas, diem, royal. Jadi dia tuh orangnya yang suka ngebawa suasana gitu. Royal dalam pengertian dia anak orang kaya gitu? Iya. Oke. Aku juga termasuk, aku sih dekat sama si H itu udah setelah dia udah nggak ada hubungan lagi sama Ade Sarah, jadi ya aku tahu gitu gimana dia sama main sama anak-anak. Aku juga suka main bareng sama dia, main ke rumah dia. Aku tahu orang tuanya. Kamu sempat main ke rumahnya? Aku sempat beberapa kali main ke rumah dia. Nah itu dia ya, makanya ya ini menarik sekali nih pembicaraan. Coba kalau kita dengarkan dari mereka berempat, ini yang bahaya. Makanya saya tuh pernah ngomong ya, kalau kenalan teman di Facebook, di mana kita tuh nggak pernah tahu loh teman yang kita kenal, apalagi di Facebook dan sebagainya. Jangankan di Facebook, ini kenal udah lama berarti kan. Dan mereka main ke rumahnya tanpa menyadari bahwa rumah orang yang disamperin tersebut memiliki kemungkinan untuk melakukan sebuah pembunuhan. No idea at all. Aku pernah main di rumah si H, aku pernah nginep di rumah si A. Pernah nginep di rumahnya? Yang cewek. Yang cewek? Iya. Okay. Dan emang nggak ada bawaan kayak mereka itu orangnya temperamental atau gimana, enggak. Dan mereka benar-benar welcome sama aku, benar-benar baik gitu. Benar-benar baik. Aku juga kenal deket sama adiknya si H, yang kecil, yang cewek. Itu aku kenal, aku tahu. Jadi kalau menurut kamu tidak mungkin bahwa mereka berdua melakukan hal ini? Sebenarnya sih aku masih nggak percaya kalau ternyata mereka itu pelakunya. Karena benar-benar nggak ada inian sama sekali. Kalau misal si H itu emang dia orangnya suka marah-marah gitu. Kayak misalnya lagi jalan masuk komplek nih, kan pasti ada satpamnya tuh. Terus buka kaca kan tuh, terus iya yang Pak. cowok nih ya? Iya yang cowok, misi Pak gitu kan. Tapi pas tutup kaca, dia ngomong kayaknya lo dasar lo gitu-gitu, marah-marah gitu. Terus Sumpah kenapa? Iya, lo kenapa sih? Ngapain sih lo ngomong kayak gitu? Aku bilang gitu kan. Gak apa-apa, kayak gue gak seneng aja orang kayak begitu. Gak seneng, tunggu. Ini kan satpam misalnya buka kaca, Iya. misi, terus dia gak seneng apa nih? Satpamnya kurang ajar gitu? Enggak, padahal satpamnya baik-baik aja. Satpamnya baik, terus dia tiba-tiba ngomong gitu? Iya, terus pas ditutup kaca, dasar lo. Terus kayak gitu, sumpah serapah gitu. Terus. Oh berarti ada kejanggalan dong sebenarnya kalau Tapi begitu? aku mikir dia itu kayak bercanda gitu loh. Apaan sih lo tuh, ngapain sih lo kayak gitu, PA, dasar gitu-gitu. Karena dia anaknya tuh suka bercanda. Karena anaknya suka bercanda. Nah, oke. Berarti saya simpulkan bahwa kita tidak pernah bisa mengenal orang ya. Walaupun Anda sudah kenal berapa lama pun ya seperti ini kan. Sudah kenal berapa lama dan sorry, Anda teman-teman ini bahkan bisa menjadi korban yang kita nggak pernah tahu kan intinya kan. Itu yang kita takut. Iya. Yang Anda bahkan nggak pernah tahu. Wah, ini seram sekali. Tapi si cowok ini dengan Ade Sarah ini putusnya baik-baik nggak? Sebenarnya sih sempat ada problem gitu pas putus. Apa itu? Jadi mereka kan kayak sempat break 2 minggu karena Ade Sarahnya capek gitu sama sifat si H ini. Kenapa capek? Tahu nggak? Posesif, hanya posesif banget. Dan gitu, nah pas mereka break 2 minggu ini, si H ini malah deket sama cewek lain. Cewek lainnya itu pernah punya masalah sebelumnya sama Ade Sarah, ngerebut pacarnya Ade Sarah lah yang sebelum si H ini. Oh jadi 2 kali nih cewek ngebut Cewek ini 2 pacarnya. kali. Jadi si Ade Sarah tuh kayak kecewa banget. Udahlah, kayak udah capek banget gitu, sakit hati. Terus akhirnya si diputusin. Ya udah, si H-nya tapi tetap ngejar. Udah diputusin. Oke. Sama aku tuh, sama adiknya dicuekin. Oke, tapi saya dapat kabar dari ibunya si ibu Ade Sarah ini. Saya dengar dari ibu Ade Sarah ya, ibunya Ade Sarah ada informasi bahwa si H ini, si cowok ini pernah curhat ke ibunya Ade Sarah. Curhatnya adalah bahwa dia mengatakan bahwa dia kurang perhatian dari ayahnya dan dia pingin sekali dekat dengan ayahnya dan pingin dipeluk oleh ayahnya. Dan kalau tidak salah ayahnya juga pernah bermasalah dengan kepolisian ya dan pernah ditangkap juga ya. Pernah kasusnya bisa dikasih tahu, kasus aborsi. Oke, berarti dokter ya yang melakukan kasus aborsi selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Ini adalah ayah dari H itu. Oke.
Kalian pada saat pernah ke rumahnya H, ngelihat ada kedekatan antara si H dengan ayahnya nggak? Aku sih ngeliatnya ya biasa aja, kayak ayah sama anak seperti biasanya. Cuma kan kalau dibilang dia baru keluar tahun 2013 sih, ya itu aku yang benar-benar kaget gitu. Karena sebelumnya juga dibilangnya ayahnya lagi ke Malaysia, ke luar negeri ya. Bilangnya, aku pernah dengar cerita dari Ade Sarah katanya, oh ya papanya si H ini dokter bidan, terus katanya bolak-balik Malaysia gitu. Padahal ditangkap tuh. Oh, baru tangkap. Aku juga nggak begituin. Oke. Nah ini ada satu hal lagi yang saya nggak ngerti. Oke lah kalau misalnya si cowok ini bisa melakukan pembunuhan terhadap mantannya. Kenapa? Kalian tahu nggak kenapa awalnya sampai mau dibunuh tuh kenapa? Mungkin karena sakit hati kali. Sakit hati karena di telepon nggak diangkat-angkat itu. Sakit hati karena dia ngejar nggak dapet kali. Putusnya kan udah lama juga. Dia ngejar nggak dapet kan tuh sudah pacaran sama. Nah itu dia. Mungkin karena Ade Saranya ini cantik, baik, jadi Dan kayak keluarganya susah move on gitu. Keluarga si H juga lebih suka sama Ade Sarah sih kelihatannya. Oh begitu. Adenya apalagi, adenya si H ini suka sama Ade Sarah. Kalau misalnya ceweknya datang ke rumah yang baru ini, dia nyariinnya malah Ade Sarah Oh gitu. jadi si pelaku ini nggak bisa move on dari Ade Sarah, nggak bisa. tapi dia udah pacaran sama si A. Oke. Nah, dia berusaha untuk balik lagi, nggak mau nih Ade Saranya. Udah kecewa gitu. Oh sudah kecewa. Oke. Kita punya chat terakhir Ade Sarah dengan temannya Nadia. Ini ada di. Oke. Ini chat terakhirnya. Sarah di mana? Lagi nunggu temanku di gondang dia. Nah ini temennya ini artinya adalah pembunuhnya ya, pelakunya ya. Bukan temen deng, tapi ceweknya mantan aku. Ketawa dia, bukan temen tapi ceweknya mantan aku. Ngapain ditungguin? Udah mulai, nggak tahu dia mau ke Gote itu apa? Tempat les, oke. Mau daftar padahal aku udah bilang nggak ada pendaftaran, bla bla bla. Aku udah 30 menitan menunggu. Berarti ini direncanakan dengan matang. Ya. Nah, saya tersambung dengan Nadia. Sahabatnya Ade yang chat ini. Sekarang bisa, Nadia? Halo dia. Oke, Nadia, saya baca chat kamu ini. Berarti kamu tahu dia mau temuin mantan pacarnya ya? Dia sih bilangnya ceweknya mantannya, tapi saya nggak tahu apakah mantannya ada juga atau enggak. Oke, tapi kamu di chat tersebut ada tulisan ngapain ditungguin? Udah mulai. Udah mulai apa nih? Udah mulai les. Mulai apa? Les. Jadi hari itu harusnya dia les. Oh, harusnya dia les hari itu? Iya, jadi dia les Jerman hari itu. Oke, kamu bilang ngapain ditungguin, kenapa? Karena kayak dia tuh nggak pernah telat datang les gitu, jadi maksud saya kayak ngapain nungguin temen tapi lesnya telat gitu, mending kayak les aja kan gitu. Maksudnya soalnya stasiun Gondang dia kan sama Buta dekat, jadi temennya biar aja sendiri kesini kalau mau kesini gitu, maksudnya sih gitu. Nah, kamu tahu nggak siapa yang dimaksud dengan mantannya itu? Nggak tahu sama sekali karena dia belum pernah cerita banyak. Tapi kamu kenal tidak? Nggak juga. Nggak kenal juga? Enggak. Nah, dia pernah cerita tentang si H ini ke kamu? Nggak pernah sih, cuma kayak ya gitu doang, nggak pernah cerita-cerita tentang kayak gituan. Oke. Kamu punya firasat apapun bahwa ini akan terjadi enggak ya sama sekali? Nggak sama sekali, cuma kayak aku marahnya karena dia telat datang les aja karena nungguin orang gitu. Jadi dia telat les karena nungguin orang. Dan kayak dia anaknya rajin soalnya, jadi kayak kalau telat les cuma karena kayak gitu kan sayang aja. Ya, jadi membengkalaikan satu hal ya. Oke. Dan setelah itu kamu ada kontak lagi dengan Ade, maksudnya mencoba untuk kontak lagi? Nelfon doang sih tapi nggak diangkat. Nelfon tapi tidak diangkat. Oke. Dan bukti dari chat ini ternyata membantu pihak kepolisian untuk menemukan pelakunya, ya kan? Karena itu chat terakhirnya ya. Oke, baik. Oke, baik. Kalian kenal dengan Natalia ini? Nadia. Baru kenal di rumah duka. Nadia kenal dengan teman-temannya? Tidak? Enggak kenal. Oh, berarti kamu tuh teman lesnya ya? Teman les aja, iya. Teman lesnya. Oke, baik. Dan dia memang tidak pernah seperti ini sebelumnya? Enggak, kalau les selalu datang kali pertama biasanya, jadi emang nggak pernah telat gitu. Oke, berarti di sini penting sekali bahwa dia sampai meninggalkan les tersebut ya. Gitu. Baik, terima kasih Nadia. Ya, sama-sama. Ini aneh banget nih. Yang aneh begini. Saya tadi berpikir
Kalau si cowok ini, pelaku ini bisa membunuh mantannya, mungkin karena apa ya? Alasan satu-satunya bisa saya tangkap adalah dia tidak terima kalau si mantannya pacaran sama orang lain gitu mungkin ya. Tapi kalau si cowok ini bisa ngajak pacarnya untuk membunuh mantannya, yang ada di pikiran pacarnya apa ya? Ya dia cemburu. Cemburu supaya si cowoknya nggak balikan lagi. Iya. Ya ini ada cinta sampai mati itu kayak begini kali ya. Kita lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Saya masih harus mengandai-ngandai sebenarnya apa yang membuat motifnya apa gitu. Saya tanya tadi ke mereka ini kalau cepat aja jawabnya ya. Si korban dengan pelaku yang wanita tuh cantik Ade Sarah atau cantikan pelakunya? Ade Sarah. Ade Sarah. Iya. Oke. Dan katanya Ade Sarah ini baik banget. Banget, Pak. Baik banget. Banget tuh gimana baiknya? Pokoknya sama temen juga emang care. Udah gitu, selain itu dia juga sama yang belum terlalu dikenal juga, dia juga lumayan baik, suka nolong-nolong. Misalnya kayak nolong temen yang, ada temen yang nggak bawa jajan. Terus dia emang rela kayak, yaudah nih jajan gue bagi setengah ya, setengah-setengah gitu. Selain itu juga sama tetangganya juga aku lihat sih lumayan deket juga. Apalagi dia punya tetangga tuh anak kecil gitu. Sarah kan suka banget sama anak kecil. Berarti kalian sebenarnya kehilangan juga ya? Banget. Kayak kehilangan saudara. Oh berkaca-kaca tuh barusan. Kalau boleh tahu kamu apa yang kamu ingat sih? Kamu sampai nangis itu apa yang kamu ingat dari seorang adik? Dia tuh baik banget. Dia tuh lebih dari baik. Aku cuma nyesel dulu aku sempat pernah ngerenggang sama dia. Karena suka beda ya, tinggi-tinggian ego lah, sama-sama nggak mau ngalah. Cuma dia tuh baik banget. Dan aku nyesel banget pernah nggak deket lagi gitu sama dia. Meskipun kelas 12 aku masih kelas lagi sih sama dia. Cuma kalau nginget yang dulu-dulu zaman kelas 1, zaman kelas 2, itu tuh kayak aku masih nggak bisa percaya kalau misalkan dia tuh udah nggak ada. Mungkin aku bisa ngerelain dia pergi, tapi aku nggak bisa ngerelain cara dia pergi tuh. Tidak layak untuk Karena dia dilakukan. pergi tuh bener-bener Dia baik, dia tuh baik. Kenapa dia harus digituin gitu? Rasanya tuh pengen nyamperin mereka berdua di sana, terus aku nanya gitu loh mereka, lo tuh kenapa harus kayak gitu sama dia? Lo tuh bisa omongin baik-baik. Gak harus lo ambil nyawa dia secepat itu. Maksud aku tuh gitu. Dan aku kehilangan sosok sahabat yang nggak ada yang bisa gantiin dia, kalau menurut aku. dia orang yang unik banget. Dia nggak ada jaim-jaimnya. Gak ada jaim-jaim. Nggak ada jalan. Kenalan sama orang baru aja lucu. Di sini juga saya tahu bahwa Elvina pernah diem-dieman sama Ade juga. Iya. Aku tahu. Kenapa biasanya itu kayak gitu? Ya, jadi Kamu nyesel nggak sekarang? kesel banget. Sebulan lebih lah nggak kabar-kabaran. Cuma gara-gara ada hal yang dia nggak suka di aku. Terus dia kayak bilang kok gini sih, terus dia kayak ngediemin aku. Terus dia kiranya tuh aku marah sama dia kan. Terus itu aku yang ngira dia marah sama aku gitu. Jadi kayak miskom gitu dua-duanya. Terus akhirnya aku kayak nggak ada yang mau mulai ngomong duluan. Terus waktu itu tanggal 9 Februari sempet kepencet kan call line gitu. Terus dia nanya, kenapa lo nelfon gue? Terus aku bilang kepencet sama dia diri doang. Terus waktu itu aku sempet pengen kayak lebih ramah gitu. Cuman nggak tahu kenapa kayak aku males gitu.
taunya bulan depan pas tanggal hari Senin ya, Senin malam pokoknya dia dengar kabar dari dia katanya hilang, terus aku langsung kayak nyariin dia gitu. Tapi kalian puas nggak sekarang bahwa si pelaku itu sudah ditangkap? Atau Aku kalau ditanya soal pelaku, aku nggak bisa ngomong banyak karena ya pelakunya sendiri juga teman-teman aku juga gitu. ya itu dia masalahnya. Nggak, ya aku nggak tahu sih kayak gimana. Ya seneng lah pelakunya Ade udah ketangkep gitu, yang bikin Ade pergi udah ketangkep. Tapi kenapa mesti teman sendiri juga, orang terdekat aku juga. Teman biasa main. Iya. Kenapa? Teman biasa main. Teman biasa main. Jadi dua-duanya teman sebenarnya ya? Iya, dua-duanya itu namanya satu angkatan, Om. Apalagi saya itu teman sekelasnya Ade Sarah sama si H. Itu benar-benar nggak nyangka kalau ujung-ujungnya tuh kayak gini, Om. Oke. Gak bakalan, maksudnya tuh Kalian memaafkan nggak tuh? kalau buat memaafkan sih sebenarnya saya gimana ya, Om? Jujur aja. Masih kayak kurang rela gitu. Masih agak kesel. Kenapa meninggalnya tuh nggak wajar kayak gini, Om? Tapi yang saya lihat bahwa orang tua dari Ade Sarah kalau di TV dan sebagainya itu kayaknya mereka sangat amat tabah gitu sampai memaafkan, terus katanya kalau pelaku masih mau manggil mamah boleh. Ini kenapa bisa seperti itu sih? Karena menurut saya tante orang tua dari Ade Sarah itu udah menganggap si H itu kayak anaknya sendiri, Om. Tuh, jadi ibu dari Ade Sarah itu sudah menganggap pelaku seperti anaknya sendiri pada saat pacaran. Buktinya waktu itu si pelaku ini manggil mamanya Ade Sarah itu dengan sebutan mama, Om. Ya, seperti jadi kayak orang tua sendiri. Jadi tantenya ini udah kayak nganggap si H-nya ini anak sendiri, Om. Kalian kenal baik dengan ibunya Ade Sarah, ayah ibunya. Seperti apa mereka? Saya masih nggak bisa, tidak bisa terima sedikit lah bahwa mereka tuh bisa ikhlas banget gitu. Ya oke, itu hak mereka untuk ikhlas dan bagus ya. Tapi apa yang mendasari hal ini sebenarnya? Kenapa bisa seperti itu? Penerapan agamanya tuh tinggi gitu, Tante Elizabeth. Penerapan agamanya tinggi sekali di keluarga itu. Dia guru sekolah minggu juga. Guru jadi sekolah dia kayak, minggu. Apa sih, Kay? Iya, dia emang bener-bener dia nggak cuma ngajarin, tapi dia menerapkan apa yang ada gitu loh, yang diajarin. Emang sih susah ngeliatnya kayak gila kali lo ya, anak satu-satunya mah, tapi lo maafin. Nah ini yang satu-satunya ya? Iya, dia anak satu-satunya. Waktu ke RSCM aku cerita banyak sama tantenya. Iya, dulu Ade suka begini, tapi sekarang udah nggak ada, dia tante sendiri katanya. Fahri sendiri tuh teman main pelaku yang cowok? Saya pernah kelas 2. Berarti dekat ya? Sempat dekat ya? Lumayan dekat. Kalau kamu ketemu sekarang, kamu mau ngomong apa sama dia? Pit, lo kenapa kayak gitu? Lo kenapa ngelakuin hal yang menurut gue nggak manusiawi banget? Kenapa sih bisa ada pikiran jahat kayak gitu? Kenapa lo bisa kayak gini, Pit? Gue gak nyangka. Lo dulu emang baik sama gue. Lo baik, tapi kalau cara lo kayak gini, Pit, anak-anak juga semua pasti pada Gak kesel, terima lah ya, pasti pada gak terima. Baik. Siapa sih yang terima temennya diginiin, apalagi itu sama temen sendiri. Betul. Orang tuanya juga pasti tidak akan terima. Kita berhasil menyambung telepon dengan ayah dari Ade Sarah. Ini adalah Pak Suroto. Selamat sore Pak Suroto. Halo? Halo ya. Ya Pak Suroto. Ya. Kita dari Tamputi turut berduka cita ya Pak ya. Ya, terima kasih Mas Dedi. Ya baik. Pak, kalau boleh saya tanya dengan Bapak, mungkin ini pelajaran penting buat semua orang Pak. Dengan kejadian yang menimpa anak tunggal Anda, maaf, tragis ya sebenarnya ya. Saya melihat Anda di TV sangat bisa ikhlas gitu, sangat bisa nerima. Kenapa begitu Pak? Sebelumnya saya minta maaf ya, seandainya saya ngomongin kurang nyambung. Ya. Karena maaf, kami lagi pulang kerja, sekarang kondisi masih di jalan raya. Jadi begini Mas Dedi, kalau kami bisa menghadapi ini semua, salah satu ini juga doa-doa
mungkin seluruh masyarakat Indonesia mendoakan kami sehingga kami juga tegar. Kemudian di kepercayaan kami sebagai umat Nasrani diajarkan di doa kami untuk diajarkan juga diperintahkan untuk memaafkan. Secara pribadi sebagai manusia untuk memaafkan itu sangat sulit. Saya rasa kalau hanya mengandalkan diri sendiri nggak mampu Mas Dedi. Tapi hanya berserah, taat sama berusaha untuk taat kepada Tuhan. Saya bersyukur dimampukan untuk kita tegar. Baik, Pak Suroto. Memaafkan kedua pelaku. Pak Suroto, saya dengar bahwa istri Anda, Ibu mengatakan bahwa seandainya pelaku masih mau memanggil dia mama dan masih mau bertemu, diterima. Anda terima hal itu? Sampai saat ini belum ada belum ada yang bertemu kami sih. Oke, tapi seandainya si pelaku bertemu dengan Anda terima? Anda maafkan? Kalau misalkan pelaku bertemu, caranya bagaimana kami juga nggak tahu ya, karena kan pelaku sekarang sudah diamankan. Sedangkan kami di rumah gitu loh. Oke, baik. Saya rubah pertanyaannya. Menurut Anda, Pak, menurut Anda pribadi, hukuman apa yang pantas diberikan untuk para pelaku? Sebenarnya yang berhak menghukum negara ya. Kalau saya kan sebagai warga negara hanya taat pada peraturan yang ada di negara ini. Saya rasa yang berhak menghukum negara. Oke, baik. Kalau seandainya saja, ini kita bicara omong kosong. Kalau seandainya mereka dilepaskan dari penjara tanpa hukuman, apakah Anda juga terima? Nggak mungkin Mas Dedi. Saya rasa penegak hukum di negara ini, di negara kita Indonesia, saya yakin sih nggak akan seperti itu sih. Oke, baik. Berarti tapi Anda sendiri berniat untuk meminta keringanan buat mereka? Atau biarkan saja, mau berat-berat, tidak masalah? Jadi gini ya, mengampuni bukan berarti meringankan ya. Secara religi kami mengampuni. Tapi sebagai ketaatan warga negara, dia melakukan pembunuhan, ya konsekuensinya mereka harus menjalani. Baik, ini kan kabar terakhirnya bahwa tersangka bisa dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Apakah Anda bisa terima dengan hal tersebut kalau seandainya dilakukan itu? Jadi gini ya, kembali lagi kalau yang menghukum negara, ya monggo. Karena yang berhak menghukum kan negara. Kami sebagai umat, anak-anak dari Tuhan hanya berusaha ya. Tapi juga enggak manusia sempurna, tapi berusaha untuk mengampuni. Baik, Pak Suroto, seandainya Anda bisa bertemu dengan pelaku, apa yang ingin Anda katakan pada pelaku, Pak? Kalau kemarin sebenarnya saya nggak ingin mengatakan apa-apa, saya hanya ingin melihat sosok Hafiz sama Asifah itu seperti apa sih. Kalau istri saya kemarin punya angan-angan saat dia ketemu tuh, istri saya ingin menanyakan kenapa sih kok kalian tega membunuh anak saya yang hanya semata wayang. Yang semata wayang ya Pak ya. Artinya tetap bahwa orang tua pun tetap tidak bisa terima lah ya, biar bagaimanapun memaafkan tapi tidak melupakan kejadian ini Pak ya. Kalau melupakan kejadian, jadi kejadian ini kan nggak ada yang bisa menggantikan Mas Dedi. Anak saya Sarawak dari kecil sampai besar dibunuh, nggak ada yang bisa menggantikan. Masa depan kami bersama Sarah sudah hilang, tapi masa depan kami bersama Sang Pencipta saya rasa sih masih ada. Hanya masa depan kami bersama Sarah sudah pupus sama kedua pelaku. Oke, baik. Sekali lagi kami turut berduka cita Pak. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas Dedi. Harusnya semoga proses di Indonesia ini bisa menegakkan hukum. Baik, terima kasih Pak Suroto. Selamat sore. Sama-sama Mas Dedi.
Menarik sekali ya, jadi dimaafkan tapi ya tetap hukum harus berjalan. Mungkin buat pemberitahuan saja, kalau hukuman seumur hidup itu bukan artinya seseorang dihukum sampai mati di penjara. Tapi hukuman seumur hidup itu artinya dilihat umur Anda berapa sekarang, dan itu yang dihukum. Jadi kalau misalnya si pelaku berusia 25 tahun, maka hukuman penjaranya selama 25 tahun. Itu adalah hukuman seumur hidup dia yang sekarang, kalau saya tidak salah. Kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Waktu saya tidak banyak lagi, tapi di sebelah saya sekarang ada Ibu Rustika Tamrin. Beliau adalah seorang psikolog yang mengikuti perkembangan kasus Adesara ini. Ya, Bu, mungkin saya langsung aja pertanyaan nih. Untuk seseorang bisa melakukan hal seperti ini kan luar biasa ya. Bisa karena trauma, bisa karena apa. Tapi kalau Anda lihat dari pelaku, apa ini yang terjadi? Oke. Biasanya kenapa dari penelitian ya, betul, kenapa seseorang bisa membunuh apalagi seorang remaja? Itu ada beberapa faktor diantaranya ya Mas ya. Bisa jadi karena pernah dianiaya saat masa kecil. Berarti trauma nih kita bicara. Trauma masa kecil. Bisa juga kekerasan itu masih berlangsung sampai sekarang. Bisa. Dan yang lainnya adalah karena kerusakan otak. Kerusakan otak pengertiannya apa nih? Kerusakan otak itu ada di alis kanan atas, ini namanya korteks cerebri. Itu dia bisa rusak karena beberapa hal. Ya, diantaranya juga karena perlakuan yang dianiaya semenjak kecil itu juga membuat kerusakan otak. Kalau otak bagian kanan tersebut rusak, apa dia menjadi seorang pembunuh? Jadi afeksinya tumpul, emosinya tumpul, tidak emosinya bisa jadi merasakan. tumpul. Jadi sebenarnya sebagai manusia kita semua punya dasar yaitu empati. Betul ya? Empati itu bagaimana kita bisa merasakan perasaan orang lain ya. Baik. Dan kemudian di dalam diri manusia sebenarnya ada koneksi antara tiga hal. Perasaan, pikiran, dan tindakan. Betul. Nah, seringkali dengan adanya kekerasan yang masuk, bisa jadi kekerasan secara real, bisa juga kekerasan dari program-program yang dilihat dari televisi, dari games, ya. Tanpa kita sadari, manusia modern juga terjadi diskoneksi antara perasaan, pikiran, dan tindakan. Contoh, kalian pernah kan suka misalnya lagi chatting gitu kan, ada emoticonnya ya. Lantas kalian tulis wak ketawa gitu ya, atau kalian pilih emoticon yang ketawa. Tapi muka kalian senyum nggak? Ya, jadi dari situ hal kecil, tetapi itu tertanam terus-menerus pola manusia sendiri. Ya. Tapi kan kalau kita bicara game, kita bicara apa? Lah kita semua tahu bahwa ada dampak buruk terhadap manusia. Tapi tergantung juga bagaimana si manusia itu sendiri kan sebenarnya kan. Nah, berarti kan tidak semua manusia menjadi seperti ini karena dampak game dan sebagainya, betul ya? Nah, kalau Anda lihat, kan kita tahu bahwa orang tua dari si pelaku ini juga ditangkap oleh polisi karena melakukan bidan aborsi. Iya. Nah, mungkin tidak kalau ini adalah hal yang dia lihat terus-menerus mungkin setiap hari, atau dia itu terpendam akhirnya bisa keluar dan menjadi biasa. Betul. Jadi memang manusia ini kompleks Mas Dedi ya. Jadi itu tadi baru sebagian. Hal lainnya adalah di dalam pola asuh keluarga pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Ya. Nilai-nilai apa itu? Nilai kejujuran, norma dan sebagainya. Ya, norma dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat riwayat ayah si H ini, pelaku yang lelaki, itu kan ayahnya pernah kena tindak pidana karena melanggar hukum. Nah, ini juga pasti berakibat pada anak, apalagi anak lelaki, itu contoh model utama adalah ayahnya. Betul. Ya. Baik, kalau ini kan kita melihat dari si pelaku pria yang mana mungkin banyak hal yang terjadi ya. Oke. Tapi kalau sekarang saya melihat dari hal berbeda. Kalau saya melihat dari pelaku wanita yang sebenarnya kan nggak mungkin nih dua-duanya punya kerusakan otak terus kumpul bareng dan sebagainya. Berarti kan ada dorongan dari si pelaku pria. Kenapa si wanita ini bisa sampai mau melakukan hal di luar norma itu? Ya, ini juga sangat menyedihkan ya. Bagaimana seorang wanita bisa tega melihat teman wanitanya disakiti, disetrum, dipukul, dan kemudian malah ikut membantu menyekap dengan koran. Ya. Nah, ini juga terjadi diskoneksi antara emosi, pikiran, dan perasaan si pelaku wanita ya. Jadi memang sudah tumpul juga afeksinya. Kalau tadi saya dengar di antara mereka berdua kalau pacaran yang baru
suka pukul-pukulan misalkan. Seperti itu ya? Bukan. Itu beda. Oh, dengan mantannya? Yang cewek. Yang cewek, tersangka yang cewek dengan mantannya. Pacarnya. Oke. Jadi di situ juga terlihat ada kekerasan yang terjadi pada si wanita. Ya, oke. Pelaku. Baik, ya? saya bisa terima. Kita anggap ada pemukulan, kekerasan, anggaplah KDRT lah gitu ya. Misalnya kalau di keluarga KDRT, pemukulan dan sebagainya sampai anggaplah. Tapi kan untuk membunuh seseorang itu butuh lebih dibandingkan sebuah. Ini kan dan diniati loh ini. Iya, dengan rencana. Direncanakan. Ini kan berarti sudah kejiwaan, gangguan kejiwaan. Ya, gangguan kejiwaan. Jadi afeksinya tumpul. Afeksinya tumpul. Ya. Nah, si wanita ini emosinya juga. Sudah tumpul. Iya. Sama. Berarti mereka klop berdua. Bisa jadi seseorang bisa cocok itu biasanya karena ada kesamaan. Betul. Ya. Burung ngumpul karena bulunya sama gitu ya. Iya. Oke, jadi Bonnie and Clyde ya ini mereka berdua ya. Betul. Dan juga jangan lupa sebenarnya peranan masyarakat juga besar ya. Artinya sekarang memang ada perubahan pergeseran nilai-nilai sosial. Contoh, kalau zaman dulu tetangga, ya komunitas itu juga mempunyai kontrol sosial. Sehingga seseorang ketika akan berlaku sesuatu, mereka akan berpikir apa dampaknya terhadap lingkungan sosial. Nanti tetangga bilang apa, atau kalau nanti sekarang, diapain gitu ya. Kalau sekarang itu kan tidak terbentuk. Individual sekali. Individual sekali. Sehingga individu-individu modern ini berperilaku tidak berpikir apa dampaknya bagi lingkungan. Tapi mereka mengatakan, dari teman-temannya mengatakan bahwa kedua pelaku tersebut adalah orang yang periang, baik di sekolah. Berarti ini seperti ada apa, bipolar, seperti ada. Iya. Bisa disebut, bisa jadi ini kan memang harus penelitian dan diperiksa harus diteliti psikologi ya. Jadi secara psikologi apa nih yang terjadi pada pelaku ya? Bisa bipolar ya, bisa juga karena berada di lingkungan yang keras, bisa juga karena ada kelainan emosi yang tertumpuk-tumpuk ya. Jadi karena mendapat kekerasan yang bertumpuk-tumpuk, kemudian untuk bisa diterima oleh lingkungan kan harus gembira, harus terlihat baik. Tetapi di subconsciousnya, di pikiran bawah sadar itu ada. Berbeda ya? Berbeda. Oke, itulah dia katanya mengapa Sigmund Freud mungkin ya, kalau nggak salah pernah mengatakan bahwa manusia itu seperti gunung es ya. Yang kita lihat itu hanya pucuknya doang gitu. Anda nggak pernah lihat bawahnya seperti apa. Cuma 12% yang terlihat. Betul. Nah, mereka bisa bermain, bisa datang ke rumah pelaku dan sebagainya, bisa nginep tanpa mengetahui siapa mereka sebenarnya. Dan itu artinya kita harus berhati-hati sekali memilih seorang teman dan sahabat. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Ibu, terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan pelakunya bisa mendapatkan hukuman yang setimpal, dan mudah-mudahan keluarga dari korban bisa dikuatkan, dan mudah-mudahan juga ini menjadi contoh sekali saja lah ya. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini lagi. Ini kan bodoh sekali karena cinta dan cemburu katanya ya. Apa iya cinta dan cemburu seperti ini? Kayaknya kebanyakan nonton sinetron bunuh-bunuhan ini bisa seperti ini. Itu juga besar. Itu juga menjadi masalah. Baik, terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tadi saya membahas tentang kasus Ade Sarah, udah pasti tahu dong ya. Iya udah tahu sih, dari berita udah rame juga kan. Serem banget nah ini gimana tuh Om kalau bisa punya anak perempuan tuh, teman aja yang kita nggak kenal aja, mantan aja bisa melakukan hal seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi di kita ya. Mudah-mudahan, jadi saya nggak bisa ngebayangin. Mudah-mudahan masuk akal untuk dibayangkan hal itu bisa terjadi ya. Pasti semuanya juga akan berpikir seperti itu ya. Udah tidak bisa dibayangkan kenapa bisa. Makanya saya juga saya ingin tahu gitu, apakah ketika mereka ini tertangkap, apakah ada dari kepolisian yang mengirimkan tim psikolog atau psikiater untuk memeriksa mereka supaya ketahuan juga gitu sebenarnya apa sih yang benar-benar terjadi di antara mereka berdua. Mungkin itu bisa membuka kita terhadap apa yang benar-benar terjadi. Oke, Tasya, kamu katanya punya informasi buat kita? Iya nih benar. Jadi kita mau ngasih tahu tentang kesehatan nih sekarang topiknya. Ya, jadi dulu itu papaku asam urat ya kan ya Pak? Katanya suka nyari-nyari sendi gitu. Coba deh Papa ceritain. Ya dulu saya pernah sakit ya, kaku dan nyeri di lutut dan pinggang dulu. Tapi sekarang
Ya, alhamdulillah hilang. Udah hilang ya. Jadi kata dokter itu namanya asam urat. Asam urat itu berbentuk kristal jarum yang menumpuk dalam sendi sehingga dapat mengkikis dan merusak tulang rawan sendi. Makanya kalau misalnya orang asam urat itu suka timbul rasa nyeri dan juga bengkak di persendiannya. Lalu apa yang dilakukan? Jadi solusinya itu ada 2 cara, katanya dokter sih gitu, ada 2 caranya. Pertama, membuang kristal jarum asam urat dari persendian kita, caranya dengan minum obat asam urat yang sudah diresepkan oleh dokter. Dan cara yang kedua, selanjutnya, yaitu kita harus memperbaiki sendi yang rusak dengan nutrisi sendi yang tepat. Nih, aku ada solusinya nih. Nutrisi sendi yang tepat yaitu Fiostin DS. Lalu bedanya apa dengan produk yang lain nih sekarang? Iya pasti beda dong. Khasiatnya kalau Fiostin DS itu pasti lebih cepat dan lebih tepat, jadi nggak pakai lama. Dan Fiostin DS ini bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Fiostin DS bekerja menutrisi dan memperbaiki sendi yang rusak atau terkikis sehingga terlumasi, lentur, dan mudah digerakkan. Jadi sekarang Papa udah nggak sakit lagi nih. Jadi tadi kalau kata Om Deddy, apa bedanya? Pasti beda khasiatnya. Karena Fiostin DS terbuat dari bahan alami berkualitas terbaik dan dosisnya yang tepat sehingga bekerja lebih cepat dan efektif. Papaku itu setelah minum Fiostin DS rutin 3 kali 1 kaplet per hari bersama obat asam urat, sekarang udah nggak pernah lagi ngerasain nyeri-nyeri di persendiannya. Ya kan, Pak? Betul. Saya sampai sekarang tetap minum Fiostin DS karena hanya Fiostin DS yang telah membuat saya sehat seperti sekarang ini. Terbukti kan? Kita ada kuis? Ada kuis? Iya, pokoknya sebelum kuis aku mau kasih tahu nih buat pemirsa. Pokoknya kalau misalkan asam urat, langsung minum obat asam urat dan sertakan nutrisi khusus sendi Fiostin DS, bukan yang lain. Oke. Ini ada kuis nih, bagi-bagi hadiah nih. Oke, jadi nanti kalau aku bilang terapi kaku dan nyeri sendi, jawabannya hanya dengan Fiostin DS, bukan yang lain gitu ya, pemirsa. Telepon ya, di rumah ya, silakan telepon sudah. Oke, pertanyaannya nih mau dibacain sekarang apa gimana? Nanti, halo? Halo. Nama siapa, dari mana? Rizky di Bogor. Rizky di Bogor. Oke, Rizky, dengarkan baik-baik. Terapi kaku dan nyeri sendi Hanya dengan Fiostin DS, bukan yang lain. yeay. Pertanyaannya, Fiostin DS terbuat dari bahan alami, kualitas terbaik, dan dosisnya yang tepat sehingga bekerja A. Lebih cepat dan efektif, B. Lebih lambat dan dosis terbuang. Ayo, jawaban yang mana? A. Lebih cepat dan dengan efektif. Yeay, betul sekali. Selamat Anda mendapatkan 2 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Fiostin DS. Terapi kaku dan nyeri sendi hanya dengan Fiostin DS, bukan yang lain. Oke, baik. Terima kasih sudah memberikan informasi. Terima kasih banyak, Om. Saya ketika saya belajar psikologi pada saat itu saya lupa tapi namanya siapa. Tapi ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa melakukan mass murder. Mass murder itu artinya pembunuhan besar-besaran tanpa alasan tertentu. Karena hewan tidak bisa melakukan hal itu. Dan manusia juga adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa merencanakan sebuah kejahatan. Karena hewan dan lain-lainnya tidak bisa merencanakan sebuah kejahatan. Mereka akan melakukan sebuah kejahatan ketika ada efek yang berlaku pada diri mereka dan mereka membalik efek tersebut dengan melakukan sebuah serangan balik. Tapi manusia lebih dari itu. Manusia dibekali oleh Tuhan otak yang luar biasa yang bisa digunakan menjadi baik atau menjadi buruk. Dan ketika menjadi buruk, kita bisa merencanakan sebuah kejahatan yang begitu sempurna. Dan itu yang membedakan kita manusia dan hewan. Tapi ketika kejahatan itu terjadi seperti tadi, mungkin Anda tidak ada bedanya dengan hewan juga. Ingat bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang